Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faradila dari program studi ilmu komputer kelas D dengan NPM 2517051061. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya di HackerRank ini. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tiket bioskop terlebih dahulu. Di baris pertama saya menggunakan include iostream karena untuk input outputnya, terus using namespace std agar input outputnya itu nggak usah pakai std .2.2 lagi. Terus pakai integer main karena pasti setiap program itu harus ada satu fungsi, yaitu fungsi main. Terus di sini saya memakai tipe data boolean, jadi boolean dewasa. Jadi kalau misalnya jika dewasa itu akan bernilai true, tapi kalau misalnya bukan dewasa dia akan bernilai false. Sama juga kayak boolean with this, kalau with this akan true, tapi kalau misalnya if and dia akan bernilai false. Di sini saya juga memakai string hari, karena hari itu pasti kata ya, jadi ini pakai string. Terus saya deklarasikan umur dan tiket dengan integer. Terus cin itu untuk input umur dan hari, jadi user itu harus menginputkan umur dan hari terlebih dahulu. Terus di sini ada if, jika harinya itu adalah hari Senin, yang dimana hari Senin itu weekdays, itu akan bernilai true. Sama seperti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu semua adalah weekdays, berarti dia akan bernilai true. Tapi kalau misalnya Sabtu dan Minggu itu kan bukan weekdays, jadinya akan bernilai false. Lanjut, di sini ada jika umurnya itu kurang dari 12, berarti kan bukan dewasa, jadi dewasanya itu akan bernilai false. Terus kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 12, akan bernilai true. Di sini juga ada tanda seru. Tanda seru di sini itu diartikan sebagai bukan. Jadi kalau misalnya tanda seru dewasa berarti bukan dewasa. Nah, jika bukan dewasa dan weekdays, tiketnya adalah 35.000. Jika dewasa dan weekdays, tiketnya 50.000. Jika bukan dewasa dan bukan weekdays, 30.000. Jika dewasa dan bukan weekdays, harga tiketnya 65.000. Di sini cout akan menampilkan output dari harga tiket. Terus return 0 akan ngecek apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Begitu. Ini untuk yang tiket bioskop. Oke, selanjutnya ada case faktorial. Jadi saya akan menjelaskan tentang faktorial. Untuk baris 1 dan 2 dan 4 kayaknya udah nggak bisa saya jelas lagi karena sama aja artiannya, sama kayak tiket bioskop. Nah, yang pertama di sini saya pakai long angka. Kenapa pakai long? Karena faktorial itu pasti hasilnya itu akan gede banget ya, atau besar banget lah. Jadi kita harus pakai long. Nah, terus ada cin angka, ya berarti usernya itu harus menginputkan berapa angkanya. Nah, di sini pakai long hasil sambil dengan 1. Kenapa sih 1? Karena faktorial itu pasti dari 1 ya guys. Misalnya nih, mau faktorial 5, berarti kan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, pasti awalnya 1 kan. Makanya itu saya dari di sini tuh 1. Nah, habis itu start integer. Misalnya kan tadi kan indeksnya pertama itu 1, jadi indeksnya ini akan looping sampai kurang dari sama dengan angka yang dimasukkan. Nah, angka yang dimasukkan nih, terus equals ke sini untuk biar nggak infinity loop. Jadi hasilnya tadi kan hasilnya kan 1 kan, jadi 1 ini akan terus dikali dengan indeksnya. Misalnya angka yang
input angka yang diinputkan ini tuh 5. Jadi hasilnya kan 1 dikali, pertama 1 dulu karena dia akan looping sampai angka tersebut kan. Jadi 1 dikali 1 itu kan hasilnya 1, balik lagi 1 dikali 2 hasilnya 2, terus 2 dikali 3 hasilnya 6 kali 4 hasilnya 24 kali 5 24 kali 5 hasilnya 120 ya. Saya sendiri lupa 5 faktorial itu berapa ya, pokoknya itu hasilnya itu lah pokoknya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi bakal output nih, si output itu ya hasil faktorialnya tadi gitu. Ini untuk case faktorial. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan untuk cetak menurun. Nah, yang pertama di sini ada string kata 1, kata 2, kata 3 karena ya pakai library-nya string. Terus pakai getLine, in kata 1, in kata 2, in kata 3. Kenapa pakai getLine? Itu karena bisa ngebaca seluruh barisnya, jadi cuma bukan satu kata gitu aja. Terus di sini integer panjang, saya deklarasikan pakai integer panjang karena untuk menyimpan panjang dari kata pertama. Jadi itu perulangan nanti bakal berjalan sebanyak panjang katanya. Nah, di sini kan pakai loopingan nih, integer index 0. Nah, kalau misalnya pokoknya ini tuh akan menampilkan huruf ke berapa, huruf ke i atau sesuai indeksnya dari ketiga kata sejajar itu sampai i plus. Nah, bakal muncul nih outputnya. Di outnya tuh misalnya kata 1 itu kata berapa, terus kata 2-nya berapa, kata ketiganya berapa, begitu. Jadi misalnya kalau i-nya sama dengan 0, berarti ya cetak huruf pertama dari setiap katanya gitu. Terus kalau misalnya i-nya 1 itu huruf keduanya apa gitu, kalau i-nya 2 berarti huruf ketiganya kan, begitu. Jadi yang ini untuk penjelasan tentang cetak menurun.